Alright, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali kepada Anda bagaimana membangun sebuah topologi jaringan tree. Jadi ketika misalnya kita membangun sebuah topologi jaringan tree, maka yang akan kita buat di dalam topologi ini sebenarnya merupakan penggabungan, ya kan? Merupakan penggabungan antara dua buah topologi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, topologi apakah itu yang kita pakai? Yang pertama itu kita akan gunakan yaitu topologi bus, dan kita akan gabungkan dia dengan menggunakan topologi atau kita gabungkan dia ke dalam topologi star, ya kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan, ketika misalnya kita menggunakan topologi tree, maka kita akan menggunakan beberapa switch, ya kan? Dan juga beberapa laptop atau beberapa PC yang akan dihubungkan ke masing-masing switch. Maka oleh karena itu, kita akan coba praktekkan untuk membuat lebih lengkap bagaimana cara sebenarnya dan apa saja yang harus kita perhatikan atau yang kita buat pada saat membangun sebuah topologi tree. Alright, jadi pada saat ini kita akan membuat sebuah server, gitu ya kan? Nah, kita akan mencari sebuah server, ya kita anggaplah seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah servernya, dan kemudian kita akan butuhkan dua buah switch, ya kan? Kita akan butuhkan dua buah switch. Nah, kita ambil dari sini, ya kita letakkan kemari, ya kan? Nah, kemudian jadi saya berpikir, ya kan, saya berpikir saya akan membuat jadi 3 buah switch. Oke. Nah, jadi saya akan buat 3 buah switch seperti ini rangkaiannya, ya kan. Nah, mungkin ini saya bisa geser dulu kemari. Nah, jadi ada 3 buah switch yang saya gunakan, ya kan, berarti satu lagi nih di sini nih. Alright. Nah, kemudian di masing-masing switch itu sendiri kita akan hubungkan 3 buah PC atau 3 buah komputer, ya kan? Nah, misalnya saya akan buat di sini komputernya PC 1, kemudian PC yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita atur tata letaknya seperti ini. Dan di bagian yang lain saya akan gunakan komputer, ya kan? Sorry, maksudnya laptop, ya kan? Saya akan gunakan laptop, ya kan, seperti ini. Alright. Nah, jadi semua susunan atau semua device yang kita butuhkan ini sudah kita siapkan seperti ini, ya kan? Sudah kita siapkan. Dan sekarang bagaimana cara kita menghubungkan masing-masing device tersebut? Nah, yang pertama, ya kan, kita akan gunakan kabel yang strike dari server to switch yang pertama. Oke. Kemudian kita gunakan juga yang cross dari switch pertama to switch kedua. Kemudian kita pilih lagi dari switch pertama to switch yang ketiga. Alright. Nah, untuk menghubungkan antara beberapa PC ke dalam switch ini, maka kita gunakan yang namanya strike cable, ya kan? Dari sini ke mari, ya kan? Kita coba. Kemudian yang ini juga kita set dia ke sini dan kita letakkan dia ke dalam portnya yang di bagian sini, ya kan? Nah, alright. Nah, begitu juga laptop atau ketiga laptop ini kita akan hubungkan ke switch ini, ya kan? Kita akan gunakan juga yang namanya strike, ya kan? Kita pasangkan dia ke situ, dan ini juga kita pasangkan dia ke sini, ya kan? Hati-hati di dalam memilih kabelnya, gitu kan? Jangan sampai salah. Nah, artinya ketika nanti salah memilih kabel, bakalan ada terjadi kesalahan penyetingan IP-nya, atau bisa aja konfigurasinya tidak jalan, ya kan? Nah, jadi pada saat kita sudah mendesain seperti ini, ya kalau kita perhatikan, ya kan, ini sebenarnya model dari topologi star, nah kan, ini topologi star. Nah, kemudian kalau kita perhatikan topologi bus,
perhatikan di sini ada server, ada switch. Alright. Nah, kalau kita perhatikan, ya benar di sini ada server, switch dan switch. Alright. Nah, jadi maka dengan itu kita akan setting kembali IP dari masing-masing perangkat tersebut supaya kita bisa melakukan ping atau kita bisa panggil gitu ya kan. Nah, ping itu sebenarnya semacam apa ya namanya ya, memanggil ya kan. Nah, kita panggil atau kita coba call gitu ya kan, komputer-komputer atau laptop-laptop yang terhubung di dalam masing-masing hub ini atau switch ini. Maka dengan itu kita setting IP-nya gitu ya kan. Untuk servernya sendiri ya kan, kita buat IP-nya itu adalah 1. Nah, kita buat di sini 192.168.0.1. Alright. Nah, jadi inilah IP server. Nah, kemudian kita tinggal setting IP yang lain. Nah, ini 2, gitu kan? Kemudian saya coba setting lagi bagian ini, ya kan? Ini 3. Kemudian PC yang ketiga saya akan gunakan 4 IP-nya. Oke. Yang ke laptop pertama itu kita akan setting IP-nya itu yang ke 6 gitu ya kan. Kemudian yang ini kita akan pakai yang 7 gitu ya kan. Kita akan pakai 7. Sorry, ini kita ya perhatikan ya, ketika misalnya saya menggunakan IP yang sama, nah jadi dia akan langsung berikan semacam alert gitu ya kan. This address is already using the network. Nah, artinya IP yang kita gunakan ini sudah digunakan oleh perangkat yang lain, gitu ya kan? Nah, jadi ini komputer yang kita set sekarang ini adalah 1 2 3 4 5 6. Ini seharusnya 6 ya kan? 6. Alright, berarti ada yang salah tadi kita nih. 1 2 3 4, ini seharusnya 5, ya kan? Nah, sebenarnya bisa aja sebenarnya kita apa ya namanya ya? Sebenarnya bisa aja sebenarnya kita gunakan IP-nya itu lompat, tapi ya nanti kita akan pusing sendiri gitu kan. Ini sebenarnya yang mana sebenarnya IP-nya itu sendiri di komputer mana gitu. Nah, terkadang karena nanti terlalu banyak komputer yang kita pakai, jadi kita bingung IP-nya. Maka dengan itu kita coba gunakan dia secara berurut saja, gitu kan? Nah, kemudian yang ini saya akan gunakan menjadi 6. Ya, ini baru bisa ya. Dan yang terakhir adalah ini yang ke-7. Alright. Nah, seharusnya ketika misalnya kita sudah merancang seperti ini, artinya ini sudah berhasil sebenarnya. Ya kan? Nah, bagaimana cara kita buktikan bahwasannya ini sudah berhasil? Ya, tentunya kita akan lakukan ping kembali. Oke. Nah, saya akan ping, ya kan? Saya akan coba tes. Berarti ketika misalnya kita menggunakan server sebagai apa namanya? Kita buka command line-nya untuk kita pingkan ke komputer 1 ini atau ke PC 1 ini, nah itu sebenarnya sah-sah saja gitu ya kan. Kita coba ping dulu, berarti ini IP-nya tadi 2 ya kan. 192.168.0.2. Alright. Ya, ini ada sebuah replay yang berhasil gitu ya kan. Nah, artinya itu sudah berhasil kita konfigurasikan semuanya begitu. Nah, begitu juga ketika misalnya kita coba ping di switch yang untuk laptop ini ya kan. Kita coba ping di sini, berarti IP-nya di sini tadi 5 ya kan. Ini 567. Akan coba ping lagi. Alright. Juga sama gitu kan. Berhasil. Nah, sekarang saya akan coba ping dulu antara komputer-komputer ini, kemudian nanti laptop-laptop ini ya kan. Kemudian nanti dari sini kemari. Alright. Nah, jadi saya akan coba tes di sini apakah mereka juga bisa berkomunikasi, kan seperti itu ya kan. Ping 192
ya kan, 168.0.3, ya kan. Nah, artinya saya akan ngeping ini ya, karena tadi ini IP-nya 2, ini 3, dan ini 4, gitu ya kan. Saya akan coba ping, dia berhasil juga. Artinya di dalam satu switch ini dengan beberapa PC atau komputer yang kita buat di sini, ya kan, itu mereka juga bisa saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya saya coba tes ke yang IP-nya 4, gitu ya kan, nah juga menghasilkan yang sama gitu. Alright. Nah, jadi ketika misalnya saya ingin coba buat ini dari sini ya, 4, ini IP-nya 2, 3, 4. Nah, saya akan ping laptop ini. Ya, berarti ini IP-nya 5, ya kan? 5. Dia juga berhasil gitu. Ya kan? Berarti nggak ada masalah. 5 berarti lanjut ke sini 6. Ya, berhasil juga. Ya kan? Nggak ada masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah IP-nya 7. Nah, di sini ya, IP 7. Iya, juga berhasil. Ya kan? Nggak ada masalah. Nah, jadi artinya dari server hingga ke sini, ya kan, itu sudah terkonfigurasi dengan baik, dan dari sini ke PC yang lainnya atau dari PC satu ke PC yang lain itu sudah berjalan dengan baik, dan begitu juga ke laptop-laptop yang saya sediakan di sini. Nah, sekarang kita coba tes antara laptop ini ke laptop yang lainnya. Alright. Nah, jadi kita akan coba tes, ya kan, ping 192.168.0, berarti ini tadi IP-nya 4, berarti yang kita ping adalah 5, ya kan, titik 5. Sorry, ini IP-nya 5, ya kan, ini IP-nya 5 dan ini adalah IP-nya 6. Sorry. Nah, jadi kita akan ping 6, ya juga berhasil, ya kan. Ada replay from IP 6 dan 7 juga sama. Oke. Dan kemudian kita akan tes untuk komputer 2 dengan IP 2. Berarti nanti kita tes secara bersamaan ya. 2, 3, dan 4. Nah, berarti 2 ya menghasilkan yang sama juga, ya kan? Kemudian 3 ya ada replaynya juga. Kemudian 4 ya juga berhasil. Dan yang terakhir kita akan coba ping server. Apakah ada replay juga? Ya, seharusnya ada. Nah, jadi dengan demikian ketika misalnya kita mendesain topologi jaringan tree tadi seperti model ini, yaitu sah-sah saja, gitu ya kan? Nah, jadi kita bisa sekarang dengan adanya proses call tadi atau ping tadi antara semua perangkat yang kita gunakan, nah dari situlah kita bisa mulai, ya kan? Dari situlah kita bisa mulai melakukan pengiriman data, baik itu dari server, kemudian dari komputer ke komputer, atau dari laptop ke laptop, atau dari laptop ke PC. Nah, oke, dengan itu saya rasa video ini sudah cukup lama. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk topologi yang lainnya. Alright, see you the next video.